Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 779, alinea kedua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam tatajarrad an-nafsu lillah, kalau hati kita ini masih bergantung kepada selain Allah, belum murni hanya bergantung kepada Allah saja, masih ada andalan lain selain Allah, artinya belum ada poros garis lurus kita dengan Tuhan, ya. Kemudian juga walam tataharrar abadan min dawtil qiyami wal awda', dan juga kita belum bisa memerdekakan hati kita dari tekanan-tekanan nilai-nilai yang ada, baik nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai yang lainnya. Wad-darurati, dan juga kita belum memerdekakan diri kita dari kebutuhan-kebutuhan yang membelenggu kita, ya. Wal masalihi, dan juga kita belum memerdekakan diri kita dari berbagai macam kepentingan. Wal hirsi, dan juga kita belum bisa memerdekakan hati kita dari kerakusan-kerakusan kita. Wasyuhi, dan kekikiran kita. Walam tertafi abadan alal masalihi wal maghanim, dan juga kita belum meningkatkan, ya, hati kita untuk melepaskan diri dari berbagai kepentingan-kepentingan dan keuntungan-keuntungan. Wal matami'u wal matamihu, dan semua keinginan-keinginan dan harapan-harapan. Walam tastash'ir abadan tilka talaqata wal karamah wal isti'ala, dan kita juga belum dapat merasakan adanya keberuntungan, adanya kehormatan, dan adanya ketinggian derajat kita. Allati yuhissuhal qalbul mamlu'u billah, yang dapat dirasakan oleh hati yang sudah dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amamal qiyami wal awda'i, menghadapi nilai-nilai yang ada di masyarakat, situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Wa amamal ashkhas, menghadapi orang-orang yang ada di masyarakat. Wal ahdath, dan juga menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Wa amama al-quwa al-ardiyati, dan juga menghadapi berbagai macam kekuatan-kekuatan yang ada di bumi ini. Wasultani, dan para penguasa-penguasa. Wa ashabi sultan, dan para pejabat-pejabat yang lainnya. Wa min huna tabduru badratan nifaq, disinilah mulai benih awal muncul sebagai kemunafikan di dalam diri kita. Wa man nifaqu fi haqiqatihi illa ad-du'af 'anil israr 'alal haqqi fi muwajahatil batili. Sesungguhnya kemunafikan itu tidak lain pada hakikatnya melainkan merupakan kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk terus berjuang, untuk tetap bertahan membela kebenaran menghadapi kebatilan. Wa hadza adhaf, dan kelemahan ini wa thamratul khaufi wa tama', adalah buah daripada rasa takut yang mencengkeram kita dan juga keinginan yang ada di dalam diri kita.
wa ta'liquha bi ghairillah, dan kita menggantungkan keinginan itu kepada selain Allah, masih berharap kepada selain Allah itu. Wa thammaratut taqayyudi bimulabasatil ard, dan juga hasil daripada keterikatan kita dengan situasi dan kondisi masyarakat kita. Wa muwada'atin nas, dan juga merendahkan diri kita kepada manusia. Fi uzlatin an mahjillahil lil hayat, kita jauh daripada agama Allah yang telah diturunkan sebagai guide of life untuk kehidupan ini. Fahunaka munasabatun fisyaq, di sini di sana terdapat suatu kesempatan, suatu siak, alur kalimat di dalam ayat bainal hadis anil iman, antara pembicaraan tentang keimanan billahi kepada Allah, wa tajarrudi fil qiyami bisyahadati lahu, dan juga memurnikan hati kita dengan nilai-nilai yang dengan melaksanakan, ya, menyatakan dengan sesungguhnya al-qiyam bisyahadati, artinya melakukan pembuktian akan keyakinan kita, wa bainal hadithi anin nifaq, dan juga antara pembicaraan tentang kemunafikan, ila janibil munasabatil amati, di samping juga tentang kondisi yang umum yang lainnya. Allati yukawwinuha, ya, mawdu' as-surati, yang dibangun oleh surat ini, al-asil, yang asli, wa huwa tarbiyatul jama'atil muslimah bimanhajil Islam, yaitu dalam rangka edukasi terhadap kelompok atau masyarakat Islam dengan agama Allah ini. Wa mu'alajat rawasibil baqiyati minal jahiliyah, dan juga mengobati, menyelesaikan, menghilangkan, ya, endapan-endapan, sisa-sisa yang tersisa dari pemahaman-pemahaman primitif pada zaman itu, ya, jahiliyah itu primitif. Wa ta'biatun nufusi kadzalika, dan juga melakukan mobilisasi terhadap diri kita sendiri, diddu dha'fil basyari, menghadapi kelemahan manusia, al-fitri, yang secara fitrah, summa, kemudian khaudul ma'arakah, kemudian juga kita menghadapi peperangan, menghadapi perang melawan kebatilan, ya, bihadhil jama'ati, dengan komunitas muslimah ini, menghadapi apa? Ma'al musyrikin min hawalaiha, menghadapi orang-orang musyrik yang ada di sekitar mereka. Wa ma'al munafiqina fiha, dan juga menghadapi orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah mereka. Wa siyaqu muttasilun fi hadzal hadaf, ya, siyaqul kalam, runutnya kalimat dalam Al-Qur'an di sini bersambung, ya, dengan tujuan tersebut, ya, min mabda'is surati ila muntahaha, dari mulai awal surat ini sampai di akhirnya. Wa hakadha yasarrikul hadits anin nifaq, demikianlah, ya, berbicara tentang kemunafikan, ya, dibicarakan secara mendalam, wal munafiqin, dan tentang orang-orang munafik, tentang kemunafikan dan orang-orang yang munafik. Baqiyat hadha dars, sebagai kelanjutan bagi pelajaran ini, wa huwa khitamu hadzal juz, sebagai akhiran dari juz ini, ya, ba'da tilka surati, setelah penjelasan yang terang seperti itu, allati rasamatahal ayah, yang telah dilukiskan oleh ayat tersebut, as-samiqati, ya, yang sangat tinggi, li ta'ifatin minal musyrikin, terhadap orang-orang munafik, yaitu apa? Amanu summa kafaru, mereka telah beriman kemudian mereka kafir lagi, summa amanu, kemudian beriman lagi, summa kafaru, lalu kafir lagi, summa zdadu kufra, kemudian semakin bertambah besar kekufurannya, masuk Islam lagi, murtad lagi, masuk lagi, murtad lagi. Namanya, kalau batas sini namanya leab-leab,
Nah, ini yang diancam oleh Allah untuk mereka yang leab-leob itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir begitu, enggak. Orang kafir begitu masuk Islam, silakan mangga. Setelah masuk Islam ya sudah. Ya. Qul lil ladzina kafaru ayyantahu yughfar lahum ma qad salafa. Katakan kepada orang-orang kafir kalau mereka sudah selesai berhenti, sudah mendapat penerangan di dalam pikirannya, sudah mendapatkan hidayah, ya sudah, yang sudah diampuni semua oleh Allah. Dijanjikan Allah begitu kok. Tetapi kalau kafir lagi ya entar dulu ini mak. Ini persoalannya ini psikopat, ini gangguan kejiwaan persoalannya. Wa min huna, dari sini tabda'u alhamlah allati sabaqat al-isyaratu ilaiha. Disinilah mulai kampanye dilakukan. Ya, sebagai isyarat yaitu ala nifaq, kepada kemunafikan wal munafiqin, yaitu kemunafikan itu tidak lain adalah merupakan gejala lemahnya jiwa kita karena ada rasa takut dan ada rasa harapan. Jadi orang munafik itu ya tidak punya ideologi, tidak punya tujuan dalam hidupnya. Yang penting dia punya keuntungan, bisa selamat, selesai. Nah itu. Bisyata asalibiha, dengan berbagai cara, al-jadirah yang penting, bidirasa dengan pembelajaran, wa ta'ammul dan renungan, lima'rifati tabi'atil manhaji, untuk mengetahui tabiat agama ini, wa huwa yuzawilul amal ala tabi'ati wa fi waqil hayati wal qulub, menyangkut secara realita dan juga kehidupan hati kita. Selanjutnya, firman Allah selanjutnya adalah basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Tolong beritahukan kabar gembira. Basyir itu beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang munafik bahwa mereka nanti akan mendapatkan siksaan yang sangat keras, siksaan yang sangat pedih. Tolong beritahukan mereka kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Ini adalah bahasanya berikan kabar gembira. Kalau Anda berkenan, silahkan datang ke sini. Pasti saya jemput dengan pedang. Jemputnya dengan apa? Dengan pedang. Iya, elus-elus karo parut kira-kira. Akan kugosok mukamu dengan parut gitu. Ya, kalimat itu menunjukkan saking sangat marahnya. Ya kan begitu. Jadi bukannya beritahukanlah ancaman buat mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa, tidak, tapi sampaikan kabar berita gembira buat mereka nanti akan diberikan siksa. Ini artinya menohok betul-betul kalimat semacam ini gitu. Jadi saking sangat kerasnya malah kalimatnya dibalik-balik, bukan ancaman tapi kabar gembira, bukan nadhiran tapi basyiran. Siapa mereka? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu yang lebih bersahabat dengan orang-orang kafir daripada orang-orang yang beriman. Lebih cenderung ayabtaghuna 'indahumul 'izzata, apakah mereka ingin mendapatkan kemuliaan dengan cara begitu? Fa innal izzata lillah jami'a, sesungguhnya segala macam bentuk kemuliaan semuanya adalah dalam genggaman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang memberikan kemuliaan kepadamu kecuali Allah yang bisa memuliakan kamu. Karena Allah lah yang memberikan jabatan kepadamu dan Allah lah yang akan mencopot jabatan daripadamu. Ya.
Innaka tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang memuliakan kamu dan hanya Allah lah yang menghinakan kamu. Tu'til mulka liman tasya, Allah yang memberikan kekuasaan kepada kamu, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah bisa mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendakinya. Itu seperti itu. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan telah diturunkan kepadamu dalam Alkitab, an idza sami'tum ayatillahi, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah, yukaffaru biha, dikafir-kafirkan, wa yustahza'u biha, dan dinistakan, dihinakan, dicaci maki. Apabila engkau mendengar ada orang mencaci agama kamu, menistakan agama kamu, fala taqudu ma'hum, janganlah kamu duduk bersama mereka, tinggalkan mereka, ya, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sehingga mereka berbicara persoalan yang lain, bukan menistakan agama kamu. Jadi artinya ketika ada orang menistakan agama kamu, kamu tinggal pergi atau kamu laporkan ke Bareskrim? Jawab aja dulu. Allah mengatakan apabila engkau mendengar ada orang yang menistakan agama kamu, jangan duduk bersama mereka, tinggalkan saja. Ditinggalkan atau dilaporkan ke Bareskrim? Hah? Ditinggalkan. Itu pun tidak memutuskan hubungan selamanya. Tetap kita harus berhubungan dengan mereka. Ya dapat hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara ya tentang hal yang lain. Selagi mereka mencaci agama, kita tinggalin aja. Nah, kalau ngobrol bisnis, ayo kita bicara lagi. Iya, dia punya pabrik, kamu supplier, gimana, siap masuk enggak? Ya boleh, silakan berbisnis. Bukan memutuskan hubungan. Oke. Jadi kamu ikut undang-undang penistaan agama tuh, ikut ayat ini. Nah, lah, andaikan Anda ngobrol dengan orang, lalu dia mulai menjelek-jelekan Al-Quran, mulai menjelek-jelekan Nabi Muhammad, menistakan agama, ya, kamu pukul gak orang itu? Disuruh apa oleh Tuhan? Tinggalkan saja. Sudah, sorry. Mana Pak? Mules. Selesai gitu aja tuh. Mana mules perutnya? Tinggal. Nah, ketika dia sudah bicaranya masalah bisnis lagi, ya silakan kamu bicara lagi, itu saja persoalannya. Ya ini ayat-ayat semacam ini, kenapa ditinggalkan? Ya kenapa ditinggalkan? Padahal Tuhan tidak seperti itu. Kalau kamu berdakwah, silahkan berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Silahkan berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhan. Ya, ajak orang lain benar. Ajak orang lain hidup damai. Ajaklah mereka kebahagiaan. Silakan berbagi kebahagiaan. Silakan Anda tolong semua bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah. Hikmah itu kebijaksanaan, mau'izatul hasanah itu nasihat yang baik, bukan dengan pentungan dan takbir. Wis paham? Allahu Akbar, perang mukulin orang. Memang apa begitu caranya berdakwah? Inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh umatku telah meninggalkan Al-Qur'an. Itu keluhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Umatku telah meninggalkan Al-Qur'an. Iya. Tapi yang begitu ngomongnya, ayo kita kembali kepada Al-Qur'an. Apa iya? Itu persoalannya, itulah. Tapi saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang penting ini Qur'annya ngomong gini. Nurut enggak?
nurut silakan kayak udah. Itu. Innakum idzam mithlahum. Kalau kamu itu idzan, jadi kalau demikian, andaikan kamu tetap duduk dengan mereka, mendengarkan ocehan mereka, mendengarkan caci makian mereka terhadap agama dan kamu tidak peka, berarti kamu sama dengan mereka. Jadi gimana? Tinggalkan gitu aja kok. Kalau tanya kemana Pak? Mules, sakit perut. Itu innakum idzam mislahum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah nanti akan mengumpulkan orang munafik, orang kafir bersama-sama di dalam neraka semua. Alladzina yatarabbasuna bikum, yaitu mereka yang selalu mengintai kamu. Fa in kana lakum fathun, kalau kamu mendapat kemenangan minallah, dari Allah, qalu alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kamu? Kata orang munafiknya, kalau kamu menang bilangnya apa? Bukankah kami bersama kamu? Kita membela sih sembuhan. Orang ngomongnya tuh. Kami selalu membela kamu kok. Alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun, tetapi kalau yang beruntung, yang menang orang kafir, qalu alam nasrahwid alaikum wa namna'akum minal mu'minin, bukankah kami melindungi kamu, mencegah jangan sampai kamu disakiti oleh orang-orang beriman. Maunya gimana ngomongnya begitu? Kayak beliau namanya, itulah kemunafikan. Saya menduga mungkin di dalam diri kita ada kemunafikan itu. Dalam banyak kasus sehari-hari dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan pemerintah. Iya, ada kemunafikan itu. Kita kadang-kadang tidak sadar. Ya, munafik kecil lah. Iya kan, ngomong sana begini, ngomong sini begini, gitu. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Nanti Allah yang akan memutuskan di antara kamu di hari kiamat nanti. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada orang kafir untuk menjahati orang-orang beriman. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, orang-orang munafik menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati, cirinya ketika akan melakukan salat, qamu kusala, ya kelakat-kelakat, sempoyongan. Kalau mau salat malesnya keluar, pelantar pelintir iya kan, dari mulai adzan zuhur jam 12. Ya, makan dulu, tidur dulu, ngobrol dulu. Yang di masjidnya sudah nungguin, Allahumma sholli, sampai jam 2:30 baru nongol. Nah itulah. Ya, itu. Wa idza qamu ila sholati qamu sukala yura'una nasa. Apapun kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan selalu saja ingin dilihat orang. Namanya penyakit riya. Itu wala yadhkurunallaha illa qalila, sesungguhnya mereka tidak pernah berzikir, tidak pernah ingat Tuhan kecuali hanya sedikit sekali. Iya, mudabdabina baina dzalika, terombang-ambing antara mereka, ya, mencela-mencela, la ilaha ula wala ilaha ula, bukan mukmin, bukan juga kafir. Ya nanti kalau sama orang kafir ngakunya kafir, sama orang mukmin ngakunya kafir. Ya mereka bukan kafir, bukan mukmin. Mudabdabina baina dzalika, la ilaha illa wa la ilaha illa, wa man yudlilillah falan tajida lahu sabila. Orang yang disesatkan Allah tidak akan bisa mendapatkan petunjuk sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.